البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus salis wal khamsun ba'da sittini'ah. Hadis yang ke-653 untuk naskah yang ini. Wa an Harisata bin Wahab radhiyallahu an. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli nar. Dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian untuk aku kabari tentang penduduk neraka? Kullu utulin jawadin mustakbir, setiap orang yang utul. Walaupun ada khilaf, utul ini ada tasdid ataukah tidak. Kalau dalam Quran utul ada tasdidnya. Utul nanti dulu. Muttafaqun alaih wa taqaddama syarhuhu fi babi dha'afatil muslimin. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan telah berlalu penjelasannya oleh Imam Nawawi dalam bab kaum muslimin yang lemah. Karena hadis ini bukan sependek ini. Sebelumnya Rasulullah mengatakan yaitu apa? Ahlul jannah adalah kullu mustadhaf dan seterusnya itu, yaitu orang yang ditindas, yang dia itu mutawadhi, yang rendah hati dan seterusnya. Lalu Rasulullah mengatakan ini, maukah kalian untuk aku kabari tentang penduduk neraka? Siapa? Setiap orang yang utul. Baik. Abu Ubaidah dan sejumlah ulama ahli nahwu, ahli lughah mengatakan utul itu adalah orang yang syadidun fil khusumah, orang yang keras di dalam pertengkaran, perbalahan. Yang lain mengatakan syadidul fadun fil kalam, yaitu keras dan bengis kalau bicara. Ini utul. Baik. Yang lain mengatakan utul adalah akul, yaitu yang banyak makan. Yang lain mengatakan utul adalah kasirul lahm, yaitu yang gemuk. Tapi tentunya sekedar banyak makan itu bukan menjadi sebab orang masuk neraka. Demikian pula sekedar gemuk itu tidak menyebabkan masuk neraka. Maka penafsiran yang pertama lah yang disebutkan oleh mayoritas dari para pensyarah. Intinya adalah orang yang bengis dan kasar di dalam perdebatan. Yaitu apa? Zalim. Intinya adalah debat dengan cara yang zalim. Padahal Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Baik, tapi tentunya terkadang boleh bicara dengan keras, tapi ini terkadang sebagaimana Rasulullah terkadang juga apa? Berbicara keras kepada sahabat yang membantah beliau. Setelah dinasihati 2 kali masih membantah, lalu Rasul mengatakan apa? Wailak irkab, celaka kamu, naikilah badanah itu. Nah, mulai dengan keras karena cara yang lembut tidak terpakai waktu itu. Demikian pula beberapa case yang lain. Tapi secara asal yang namanya perdebatan, yang namanya dakwah itu adalah dengan cara yang lembut. Adapun kalau sudah menjadi karakter dia seperti ini, utul, berarti memang orangnya selalu bengis, orangnya selalu kasar, orangnya kalau debat sudah langsung jahat, itu ganas. Maka ini terancam dia menjadi penduduk neraka. Karena menyelisihi asal dari metode dakwah. Allah Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah yang baik-baik kepada umat manusia. Jadi asal bicara adalah baik, bukan sejak awal bicara sudah apa? Membuat dinding bergetar atau apa istilahnya itu, ganas. Orang jadi tak sedap kalau mau bicara dengan dia, tahu-tahu nanti jadi apa? Telinga jadi merah atau apa. Maka orang yang karakternya selalu bengis dan ganas dan kasar, dia terancam masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah mengatakan penduduk surga adalah kullul layyin, setiap orang yang lembut dan seterusnya itu. Jawad. Yang kedua jawad, yaitu alal khilaf. Sebagian ulama dan ini wallahu alam ini yang rajih mengatakan yaitu al-mukhtal fi misyatih, yaitu orang yang pongah di dalam cara berjalannya.
Mungkin gimana itu ya, jalan sambil membusungkan dada, goyang kanan, goyang kiri, seakan-akan hanya dialah yang tertinggi, yang lain semuanya layak dipijak oleh kaki, dan seterusnya. Nah, orang seperti ini layak masuk neraka. Karena apa? Pongah, angkuh. Mustakbir, makruf, yaitu apa? Mutakabir, orang yang membesar-besarkan diri, padahal dia kecil, dia masih manusia, tapi mustakbir. Dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, mustakbir dia adalah orang yang kembali kepada makna hadis Ibni Mas'ud, yaitu orang yang suka batarul haq wal ghamtun nas, suka menolak kebenaran dan menghina, meremehkan orang lain. Dan yang terakhir inilah yang menjadi inti pembahasan, walaupun yang kedua terakhir juga menjadi inti pembahasan. Karena pembahasannya apa? Bab diharamkannya kesombongan dan mengagumi diri sendiri. Berarti termasuk penduduk neraka adalah orang yang jawal tadi, yang pongah kalau berjalan, dan mustakbir, orang yang menyombongkan diri, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Dan dari hadis ini tahulah kita bahwasanya neraka itu ada penghuninya, dan penghuninya diantaranya adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang ganas, orang yang tidak adil di dalam perdebatan. Intinya dia harus menang walaupun dia salah. Lalu bagaimana cara menang dalam debat? Yaitu dengan cara mencaci maki, dengan cara mengutuk-ngutuk, dengan cara orang mau bicara sudah langsung dipotong ucapannya, ditindas, tidak sempat mengemukakan hujah dengan baik. Nah, orang seperti ini justru terancam sebagai penghuni neraka. Ilahuna wallahu a'lam. Berarti sebaliknya ya, sebaliknya kembali ke awal hadis. Kalau kita ingin masuk surga berarti apa? Harus lembut, harus adil di dalam perdebatan. Kalaupun mengalami perdebatan adil, sebagaimana kita ingin suara kita didengar, hujah kita diperhatikan, kita juga sebaliknya dengar ucapan orang lain dan perhatikan hujah orang lain, lalu cari mana yang paling benar dari hujah-hujah yang ada. Dan juga kalau kita ingin selamat dari neraka dan masuk surga, kalau berjalan adalah selalu dengan tawadhu, berjalan dengan baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan para hamba ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan lemah lembut, dengan haunan, yaitu apa? Dengan merendahkan diri. Dan kalau tidak ingin masuk neraka berarti apa? Tawadhu, jangan menyombongkan diri. Siap menerima kebenaran walaupun datang dari anak kecil, walaupun datang dari orang yang jahil. Kalau benar terima. Bukan berarti kita belajar ke orang jahil, bukan. Tapi kalau memang kebetulan ada orang jahil mendatangkan kebenaran, wajib diterima. Dan haram untuk menghina orang lain. Berarti apa? Rajin menghormati orang lain, rajin untuk menerima, untuk menghargai orang lain. Bahkan para ulama salaf mengatakan, engkau tidak menjadi orang tawadhu sehingga engkau menyangka setiap orang lebih baik daripada dirimu. Dan itu sahih dari Umar. Umar mengatakan, apa itu? Kullu insanin afdal min Umar. Setiap orang lebih utama dari Umar. Kullu insanin a'lamu min Umar. Setiap orang memang lebih berilmu dari Umar. Disebutkan di sebagian asar ketika beliau dialog dengan sebagian tabi'in, ternyata apa? Tabi'in itu pandai bicara, pandai menemukan hujah. Lalu Umar bukan menyombongkan diri, kamu siapa? Bahkan dia mengatakan, tiap orang memang lebih pandai dari Umar. Dan yang seperti inilah yang layak mendapatkan istana di surga. Umar dijamin mendapatkan istana di surga. Baik, ilahuna wallahu a'lam.